Ya, salam Just Talk. Satu match, tapi gue mau update yang lain dulu. WL sama Conference League, Leipzig menang 1-0 lawan Rangers. Leipzig ini kandidat kuat kalau gue bilang ya, untuk lolos ke final. Karena ya Rangers sih, ya so ball possession 70-30 udah gila. Dia benar-benar parkir base-nya. Tapi ya kita nggak tahu, ini WL ini sangat mengejutkan dan West Ham menjadi korban kedua untuk Eintracht Frankfurt setelah Barcelona diobok-obok. Ya, gue bilang sih Frankfurt lolos, intensitas tinggi, mainnya luar biasa, ntar main di kandang sendiri. Jadi untuk gue sih Frankfurt lolos ketemu Leipzig, walaupun ini match nggak jelas juga ya, bisa 1-0 perpanjang waktu, tapi Frankfurt feeling gue lolos. Yang seru ini sebenarnya Conference League. Jadi gue nonton Leicester 1-1 lawan Roma, ini bisa kemana-mana. Roma juga praktis parkir bis. Feyenoord lawan Marseille. Marseille itu rank 2 di Prancis loh. Feyenoord ini rank 3, menang 3-2. Tapi harusnya ini seri karena peluangnya Marseille banyak banget, finishnya jelek banget. Dan ini siapa yang lolos masuk ke final gue nggak tahu. Ini kita lihat aja siapa, atau Feyenoord atau Marseille. Ini update aja. Terus kita ke match Man United lawan Chelsea, match yang gue tunggu-tunggu. Gue kira itu tadi mainnya di Chelsea, karena Chelsea pakai baju biru kan. Dan dari crowdnya pun ya mungkin gue kurang fokus ya, kurang denger crowdnya lah, lebih fokus ke pertandingan. Mungkin setelah berapa menit di babak kedua bilang, loh kok mainnya di MU. Ternyata mainnya di MU. Apalagi babak pertama nggak kelihatan kalau MU main di kandang. Itu full totally dikuasai oleh Chelsea. Setelah 15 menit lah, nah setelah 10-15 menit baru MU pelan-pelan bisa ngimbangin, dapat setengah peluang, seperempat peluang kecil lah. Tapi Chelsea lebih bagus peluangnya. Nah yang bikin gue bingung, si Bruno kalau gue bilang mainnya tuh terlalu maju. Memang dia bisa menutup ruang atau memasuk ruang yang ditinggalkan Ronaldo, karena Ronaldo mobile banget ya. Salut ini untuk pemain umur 37 tahun ini, sangat mobile. Hanya yang supply itu siapa? Jadi nggak banyak yang bisa supply, kecuali dari sayap Elanga sama Rashford, yang nggak bisa diadelin juga. Rashford jelek banget ya, berapa kali pegang bola hilang. Tapi di babak pertama MU tuh ya walaupun Chelsea tetap dominan, dapat bisa mengimbangi dari sisi permainan juga gitu loh. Hanya finishing touch-nya itu kurang pada saat mereka mau shooting, kena blok, ketinggian, offside dan lain-lainnya. Teman Chelsea itu finishing jelek banget, dan harus diakui De Gea kembali menyelamatkan Man United. Oke, itu memang tugas kiper. Tapi kalau kiper lain gue nggak yakin bisa ditahan ya. Paling kan udah satu musim De Gea udah satu musim si De Gea yang gendong MU, dan kembali lagi Ronaldo. 7 match terakhir itu MU cuma menang sekali lawan Norwich. Ronaldo cetak hat-trick, kebobolan 2. Dan tadi Ronaldo juga, dan golnya keren. Itu akhirnya Ronaldo dapat ya peluang matang, sebenarnya nggak ada ya. Peluang matang cuma 1, dan dia cetak gol. Memang dia dapat berapa kali peluang, tapi sudutnya terlalu sempit atau di shootingnya ke kiper. Pas ruang peluang pertama yang bagus itu dia shooting. Kembali lagi Ronaldo menyelamatkan MU. Nah masuk babak kedua, ini lebih seru menurut gue. Kenapa lebih seru? Karena kedua tim ini pengen menang. Yang gue tahu, yang gue salah satu yang kelihatan tahu apa? Pada saat MU defense-nya digeser kiri kanan, itu mereka itu berada dalam satu lini loh. Satu lini itu ada 6-7 orang.
depannya lini kedua itu nyaris nggak ada orang. Kadang 1-2, tapi kalau digeser bola ke sayap, ini mundur semua. Terus digeser ke tengah, kakak ada yang maju. Sehingga berapa kali, nggak banyak sih, tapi berapa kali bisa dimanfaatkan dengan shots dari lini kedua yang ke blok. Di babak kedua Chelsea nggak kurang peluang. Si Werner lah, si Havertz. Tapi ya lagi jelek aja. Dan yang kasihan itu pas Lukaku masuk, dia itu seolah ya nggak diabaikan. Gue selalu bilang kalau lu mau mainin Lukaku mending main 4-2-3-1, pasang si Ziyech yang bisa umpan ke dia, bola atas, bola bawah. Tapi Ziyech nggak dimainin, Tuchel prefer pemain yang lebih mobile kayak Pulisic. Untuk Werner, Havertz itu kan satu-satu tipe semua. Mau dapat berapa peluang, sampai ada satu dari Werner kalau nggak salah di crossing tetap aja nggak masuk. Selisihnya kecil, bedanya tipis lah. Jadi ini gue bilang kekalahan untuk Chelsea. Chelsea kalah 2 poin, MU menang 1 poin. Karena MU berusaha, they just cannot. Terlalu banyak kesalahan yang dilakukan, dan kalau Bruno di bawah Ten Hag main kayak begini berat juga. Maka dari itu gue lagi ngebayang ya, apa yang dilakukan Ten Hag. Donny van de Beek kan balik, kemungkinan besar dia akan bermain di belakang si Ronaldo, sehingga Bruno di sayap yang bisa supply dan main 4-3-3 for sure. Yang bisa disuplai dengan dua DM yang kuat, DM box to box lah. Baru gue bilang Donny van de Beek akan dapat peluang. Donny van de Beek tugasnya akan mendukung Ronaldo dan memanfaatkan ruang yang dibuka Ronaldo. Di kiri ya gue nggak tahu Rashford pergi atau nggak. Elanga itu kelemahan dia sebenarnya emang bakatnya biasa aja, tapi itu ditutupi dengan bekerja keras. Dan dari defense maupun dari offense. Maka dari itu dia sering punya kontribusi terhadap MU, bukan karena hebatnya dia dengan skill, kan, karena dia attacker kan, winger, harusnya dia punya skill, tapi kok gue bilang biasa banget. Sementara Chelsea, ya gue nggak tahu berapa kali Chelsea main 3-4-3 itu buruk banget, tapi Tuchel is Tuchel. Walaupun mereka cukup solid di rank 3 ya, nggak akan kemana-mana, tapi kalau lu lihat performa Chelsea berapa bulan terakhir, bahkan sampai dari Desember itu mulai ups and down loh, bener-bener ups and down. Lawan Arsenal sudah kelihatan karatan, sekarang karatan, finishingnya karatan. 3-4-3 itu terlalu kompak, terlalu padat di tengah. Cuman dapat golnya si Alonso pada saat nggak ada defense di situ, shooting golnya keren. Abis itu dibalas sama si siapa namanya, Ronaldo. Hanya gue nggak paham ini kok bermain seperti ini terus, kok nggak dirubah sekali-sekali sama si Tuchel. Karena rank 3 untuk gue mah ya Chelsea gagal musim ini, for sure gagal. Kalau mau menang FA Cup pun, kalau gue bilang tetap gagal, karena selevel Chelsea ini harus bisa bersaing. Dan kalau Tuchel nggak pindah, lu mau datengin pemain siapapun, mainnya gini-gini aja. Oke, mereka menguasai pertandingan, oke, mereka mendapatkan peluang, create chances. Terus si James juga suwe kena tiang, tapi nggak solid dan tidak konsisten gitu loh. Lu nggak bisa ngandelin satu pemain which is Havertz yang untuk cetak gol. Harusnya semua pemain bisa. Kante bermain, akhirnya bermain keren banget. Kante menurut gue ya, dia ngatur semua serangan, passingnya, positioningnya. Walaupun musim ini Kante juga ikut ngedrop. Alonso cetak gol keren, tapi ya nggak begitu kelihatan juga. Aspi pun ya so-so. Reece James is Reece James. Jadi
menengah ke depan itu daya gedornya masih agak kurang, makanya ini harus dirubah oleh Chelsea terutama agar memasukkan pemain yang lebih lebih punya killer instinct dengan memanfaatkan ruang atau kombinasi, karena padat lebih ke kombinasi, dan kombinasi itu gue lihat tidak terlalu banyak. Kalau main wide, oke, Pak, crossing masih oke lah. Nah, wingback ini kan nggak harus overlap. Kalau seandainya tadi main dengan siapa namanya, si Ziyech, gantiin si Reece James contoh, kalau ditarik keluar lini tengah itu akan lebih banyak ruang untuk dimanfaatkan, atau lini kedua, dan tadi terlalu berusaha untuk passing tengah-tengah terus. Kalau pas crossing hampir semua bola hilang, kalah. Jadi ya kalau Tuchel kedepannya mesti kayak kepala batu terus, gue nggak yakin Chelsea bisa jauh lagi, bisa mengikuti Liverpool dan Man City, karena saingannya pada saat itu kedua tim tersebut. Oke, sebentar itu dulu. Hari Sabtu gue bikin preview. Thanks for watching.